Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tahun-tahun ini kita punya target sekitar 1.500 sampai 2.000 titik air yang akan Angkatan Darat buat. Untuk RTLH jelas itu juga program pemerintah yang juga kita bisa bantu. Saya berharap dengan hadirnya ahli nutrisi, dengan adanya pengawasan dari Badan Gizi Nasional, bisa dipastikan bahwa dapurnya dapur yang berkualitas. Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Argan Prayoga. Sari berita penting, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Mauludi Simanjuntak resmi menutup program TMMD ke-125 di Kota Cilegon. Bupati Lebak optimis kualitas gizi dan makanan dari dapur SPPG MGG Pasar Keong terjaga. Berikut berita selengkapnya. Pendengar didampingi Gubernur Banten Andra Soni, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Mauludi Simanjuntak resmi menutup program TMMD ke-125 di Kota Cilegon. Reporter Rohmanuddin melaporkan. Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Mauludi Simanjuntak menutup program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-125 di lapangan Dinas Sosial Kelurahan Cikerai, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Kamis 21 Agustus 2025. Hadir Komandan Korem 064 Maulana Yusuf Serang, Komandan Kodim Cilegon, Gubernur Banten, Wali Kota Cilegon, unsur Forkopimda Provinsi Banten, dan Forkopimda Kota Cilegon. Dalam kesempatan itu, Kasat mengatakan banyak masyarakat petani yang merasa terbantu dengan adanya program TMMD. Lantaran sebelum adanya program TMMD, masyarakat yang bertani kesulitan untuk menjual hasil bumi ke pasaran. Menurutnya, dengan adanya program TMMD yang salah satunya adalah membuka jalan, banyak masyarakat yang merasa dipermudah dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Selain membuka jalan, Kasat menyampaikan melalui TMMD pihaknya juga membangun sumber air bersih untuk masyarakat. Rencananya melalui program TMMD itu setiap tahunnya pihaknya harus membangun minimal 5 titik air bersih untuk masyarakat. Dalam kesempatan itu, Kasat berpesan kepada masyarakat yang menerima manfaat program TMMD agar bersama-sama menjaga fasilitas yang sudah dibangun melalui program TMMD tersebut. Jadi setiap TMMD sekarang minimal 5 titik air bersih. Belum nanti yang program dari di luar TMMD. Ya, jadi kita berharap tahun-tahun ini kita punya target sekitar 1.500 sampai 2.000 titik air yang akan Angkatan Darat buat. Untuk RTLH jelas itu juga program pemerintah yang juga kita bisa bantu, sehingga kita memunculkan lagi kegiatan gotong royong dengan masyarakat, dan itu akan menekan biaya. Jadi ini yang sudah kita diskusikan di berbagai daerah, mudah-mudahan kita akan terus kembangkan. Sementara Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi TNI yang sudah melaksanakan program TMMD. Menurutnya, program TMMD bisa menjadi contoh untuk pemerintah Provinsi Banten dalam membangun sebuah daerah. Dengan demikian, lanjut Gubernur, melalui kolaborasi dan kerjasama dengan semua pihak bisa mempercepat pembangunan di Provinsi Banten. Gubernur menyatakan ada beberapa ide dan gagasan yang akan duplikasi dan dikerjasamakan dengan TNI, Polri, dan pihak swasta yang ada di Provinsi Banten. Dan tadi disampaikan juga tentang terkait air bersih dan kemudian air untuk mengaliri sawah. Jadi ada beberapa ide dan gagasan yang insya Allah akan kami duplikasi dan akan kami kerjasamakan dengan TNI yang ada di Provinsi Banten, juga dengan pihak-pihak lain termasuk Polri dan juga swasta. Karena kolaborasi ini insya Allah akan mempercepat segalanya. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmat. Bupati Lebak optimis kualitas gizi dan makanan dari dapur SPPG MBG Pasar Keong terjaga. Informasi selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti. Bupati Kabupaten Lebak Muhammad Hasbi Azidiki Jayabaya meresmikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Program Makan Bergizi Gratis MBG di Desa Pasar Keong, Kecamatan Cibadak, Kamis pagi. Dapur ini akan menjadi pusat pengolahan dan penyediaan makan bergizi gratis bagi seluruh siswa dari tingkat PAUD hingga SMA di Kecamatan Cibadak.
Bupati Lebak menegaskan bahwa kualitas makanan yang disajikan dalam program MBG sudah dijamin oleh pemerintah melalui pengawasan ketat dari berbagai pihak. Ia menambahkan berdasarkan data uji coba yang dilakukan secara nasional, potensi keracunan sangat kecil. Nah, tapi saya berharap dengan hadirnya ahli nutrisi, dengan adanya pengawasan dari Badan Gizi Nasional, juga pengawasan dari DPRD maupun pemerintah daerah, kepala dinas maupun satuan pendidikan, bisa dipastikan bahwa dapurnya dapur yang berkualitas, bahwa keracunan ini jangan sampai terjadi di wilayah dapur MBG Pasar Keong. Hasbi juga menekankan pentingnya peran semua pihak dalam menjaga kualitas dapur MBG di Pasar Keong. Dengan hadirnya dapur MBG Pasar Keong, pemerintah daerah optimis program ini mampu mendukung tumbuh kembang anak serta meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Lebak. Dari Lebak, Jalia Winarti, RRI Banten melaporkan. Pendengar, Kapolsek Serpong, Kompol Suhardono membenarkan adanya laporan terkait pembobolan toko hewan atau pet shop di kawasan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Menggunakan Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B1673 VKH. Pencurian terjadi pada Senin 18 Agustus 2025 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Ia menyebut pihaknya telah menurunkan tim ke lokasi kejadian untuk olah TKP sekaligus menghimpun keterangan dari para saksi. Pelaku diduga menggasak sejumlah barang-barang dagangan yang ada di dalam pet shop tersebut. Hingga kini polisi masih melakukan pendalaman kasus ini. Kabarnya lebih dari 10 toko hewan menjadi korban dalam waktu yang berdekatan di kawasan Tangsel. Namun belum ada informasi resmi terkait total kerugian yang dialami para korban. Pemerintah Kota Serang bersama PLN menandatangani perjanjian kerjasama pembangunan 750 titik penerangan jalan umum PJU Kamis 21 Agustus 2025. Kinesa Fitri melaporkan. Pemerintah Kota Serang bersama PLN UP3 Banten Utara resmi menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS pembangunan penerangan jalan umum Kamis 21 Agustus tahun 2025. Kerjasama ini menargetkan pemasangan 750 titik PJU yang tersebar di berbagai wilayah Kota Serang pada tahun ini. Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang, Iqbal, menjelaskan bahwa PKS ini merupakan upaya kolaborasi dengan PLN untuk mempercepat pembangunan PJU. Menurutnya, pemanfaatan tiang listrik akan dilakukan jika posisinya searah dengan ruas jalan. Namun jika letaknya melintang atau berada di luar ruas jalan, Disub akan membangun tiang baru secara keseluruhan. Ya, hari ini alhamdulillah kita telah sepakat untuk melakukan PKS dengan PLN UP3 Banten Utara bersama Dinas Perhubungan. PKS ini memang kita manfaatkan itu adalah untuk kolaborasi dengan PLN, karena nanti kita sebagian pembangunan PJ itu kita akan tempelkan di tiang milik PLN. Nah, manakala ada ruas jalan itu ternyata memang ada tiang-tiang listrik yang memang searah dengan jalan, itu kita akan manfaatkan untuk tempelkan di sana. Sementara kalau ruas jalan itu ternyata melintang yang listrik itu di sawah atau di kebun, maka itulah kita akan pasang full tiang dari kita. Iqbal menyampaikan bahwa pembangunan tersebut menelan anggaran dari APBD sebanyak 12 miliar rupiah. Pembangunan direncanakan hampir mencapai 750 titik yang tersebar di seluruh wilayah Kota Serang, mulai dari ruas jalan utama hingga jalan lingkungan. Setelah penandatanganan PKS ini, tahap selanjutnya adalah proses pengadaan melalui tender sebelum memulai pembangunan fisik. Target penyelesaian disebutkan dalam waktu sekitar 3 bulan, mengingat pengerjaan hanya berupa pemasangan tiang dan lampu tanpa pembangunan fisik seperti gedung. Gina Safitri melaporkan. Pendengar, pemerintah Kota Serang mengapresiasi dan mendukung acara penggalangan dana kemanusiaan untuk Palestina bertajuk Will Be Free. Faradita melaporkan. Pemerintah Kota Serang mendukung rangkaian acara Will Be Free yang digagas Ikatan Remaja Serang. Dukungan ini disampaikan dalam audiensi yang berlangsung di ruang kerja staf ahli wali kota, Gedung Sekretariat Daerah Kota Serang, Kamis 21 Agustus 2025.
Acara puncak Will Be Free akan dilaksanakan pada Kamis 11 September 2025 di Masjid Ats-Sauroh, Kota Serang. Kegiatan meliputi kajian bertema Palestina bersama Mahruroji melalui kerjasama dengan Time Break, penggalangan dana untuk Palestina, serta pawai keliling Kota Serang. Staf Ahli Wali Kota Serang Bidang Kemasyarakatan dan SDM Asep Setiawan menyampaikan apresiasi atas inisiatif Ikatan Remaja Serang. Ia menyebut para remaja tersebut sebagai pahlawan muda yang berkomitmen mengajak generasi muda menuju pergaulan positif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mendukung penuh acara tersebut. Beliau punya komitmen, punya niat yang sangat-sangat tulus dalam rangka membawa anak-anak muda kita untuk pindah hijrah dari pergaulan yang kurang positif atau negatif ke arah pergaulan yang lebih positif sehingga bermanfaat dalam masyarakat. Sungguh-sungguh niat dan komitmen yang sangat-sangat kita apresiasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan buat adik-adik dalam melaksanakan niat dan komitmen. Insya Allah ini akan kami sinergikan, akan kami bersama-sama mendukung acara tersebut yang mudah-mudahan masyarakat Kota Serang khususnya Kabupaten Serang dan juga Provinsi Banten ikut sama-sama mendukung atas terselenggara dan kelancarannya agenda ini. Sementara itu, Ketua Ikatan Remaja Serang Muhammad Zulfikar menjelaskan bahwa kegiatan Will Be Free lahir untuk merangkul remaja Kota Serang agar lebih peduli terhadap isu Palestina sekaligus meningkatkan nilai-nilai positif di kalangan anak muda. Menurut Zulfikar, respon positif dari pemerintah dinilai memberi energi lebih besar bagi Ikatan Remaja Serang untuk menggerakkan anak muda Kota Serang. Situasi yang semakin ini kan Palestina, jadi kita merangkul remaja-remaja Kota Serang supaya lebih peduli dan lebih tepatnya meningkatkan nilai-nilai positif sih di Kota Serang, lebih tepatnya buat remaja itu kan. Alhamdulillah dari Pemkot responnya bikin senang lah, support banget buat anak muda. Acara yang dinamakan Will Be Free ini diharapkan berjalan lancar dengan partisipasi seluruh masyarakat Kota Serang, terutama remaja di Kota Serang. Faradita Delia melaporkan. Pendengar, program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih resmi diluncurkan di Kabupaten Lebak pada 21 Juli 2025. Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Berikut Lela Rahma melaporkan. Program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih resmi diluncurkan di Kabupaten Lebak pada 21 Juli 2025 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Program ini bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 7 unit usaha strategis. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Imam Suangsa, menjelaskan koperasi ini memiliki unit usaha koperasi, simpan pinjam, klinik, apotek, sembako, cold storage, serta logistik. Kehadiran unit-unit tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja baru. Menurut Imam, antusiasme masyarakat cukup tinggi karena koperasi ini tidak hanya menekankan aspek bisnis tetapi juga mengedepankan prinsip kebersamaan. Karena dari prinsip koperasi ini bukan hanya menerapkan prinsip bisnis, tapi bagaimana masyarakat terlibat langsung, partisipasi aktif, bagaimana menjalankan dari koperasi itu sendiri, yang secara mutlak mereka menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih. Ia menegaskan koperasi ini tidak boleh berhenti pada struktur organisasi semata. Dan ini memang sebuah program yang memang sinergi dengan apa yang kita harapkan untuk menuju Indonesia Emas, bagaimana nanti koperasi ini menghidupkan seluruh unit usaha dan memberikan aspek yang luas kepada masyarakat berpartisipasi, baik itu tenaga kerjanya, baik itu unit-unit usaha ataupun usaha dari pelaku usaha dari masyarakatnya, yang nanti bisa dihidupkan dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini. Hingga kini tercatat sudah terbentuk 344 koperasi merah putih di desa dan kelurahan Kabupaten Lebak. Salah satu yang menjadi percontohan adalah Koperasi Desa Giri Mukti Cilonggrang yang berhasil mengolah potensi lokal berupa gula aren menjadi produk
bernilai tambah seperti gula semut, gula batok, dan gula cair. Imam berharap Koperasi Merah Putih mampu bersinergi dengan UMKM lokal sehingga produk desa dapat menembus pasar yang lebih luas. Dengan pengelolaan yang baik, koperasi ini diyakini mampu menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan. Dari Lebak, Banten, Lela Rahma melaporkan. Informasi dari dunia olahraga, Persija Jakarta siap menghadapi Malut United di pekan ketiga Super League 2025-2026 di Jakarta International Stadium, Sabtu 23 Agustus 2025. Pelatih Persija Mauricio Souza memastikan timnya tidak meremehkan lawan meski punya catatan sempurna. Persija membuka musim dengan 2 kemenangan beruntun tanpa kebobolan. 7 gol yang diciptakan menunjukkan daya gedor serangan Macan Kemayoran itu impresif. Meski begitu, Mauricio meminta pemainnya tidak cepat berpuas diri. Persija bertekad mempertahankan rekor clean sheet dan produktivitas gol. Laga Sabtu besok menjadi kesempatan memperkuat posisi di puncak klasemen. Sekian warta berita saat ini. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Mauruli Simanjuntak resmi menutup program TMMD ke-125 di Kota Cilegon. Bupati Lebak optimis kualitas gizi dan makanan dari dapur SPPG MBG Pasar Keong terjaga. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.